Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdi- may yahdina- min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Jadi eh, salam rindu dari saya, Bu. Eh, Walaupun ada musibah corona ini, tetap alhamdulillah masih bisa tetap menjalankan pembelajaran. Jadi sekarang saya ingin mengerjakan tugas debat tentang budaya asing mengalahkan budaya Ibu Pertiwi. Yang saya rasa saya tuh lebih gampangnya pro, Bu, pro. Jadi gini, Bu. Budaya asing mengalahkan budaya Ibu Pertiwi. Memang sih budaya kita memang mempunyai apa sih, kapasitas besar dalam budaya Ibu Pertiwi gitu, karena yang dibahas emang di tempatnya gitu kita. Tapi kenapa saya lebih condong ke budaya asing, lebih menang daripada budaya Pertiwi gitu? Karena yang pertama gini, yang membicarakan tentang bukan membicarakan, yang memperjuangkan budaya Pertiwi, ke mempertahankan budaya Pertiwi, melestarikannya, itu hanya segelintir orang gitu. Soalnya kalau soal budaya itu bukan masalah kayak sampah gitu. Kalau sampah sih yang menjalankan semuanya. Contohnya ada kayak Menteri Kesehatan menjalankan atau memprogramkan semua orang buat mengumpulkan sampah gitu. Itu tuh ya buat itu terus kayak, nah kementerian itu tuh nyuruh orang-orang buat ngikutin programnya. Itu kalau soal kesehatan gitu. Tapi ini soal kebudayaan. Yang ngomong berbicara beberapa orang doang, segelintir orang, melestarikannya beberapa orang gitu. Tapi ya itu menjalankannya berapa? Ya itu pun kalau saya bisa menilai, Bu, ya. Saya dari kelas 7 sampai sekarang yang menjalankan budaya itu berapa orang gitu, beberapa orang doang. Paling kalau saya lihat paling drama puisi itu pun di pelajaran bahasa Indonesia doang. IPA pun paling nggak ada gitu kan, jarang gitu kan. Jadi kalau saya sih lebih ke budaya asing, bener budaya asing kalahkan budaya Ibu Pertiwi. Apalagi contohnya yang lebih berdampak kepada budaya asing, lebih pro, lebih menang dibanding budaya Ibu Pertiwi, itu tuh media sosial tuh, globalisasi itu makin besar gitu. Ya jadi kita jadi lebih gampang mengenal budaya asing daripada budaya Ibu Pertiwi. Contohnya umuran sekitar saya gitu, Bu. Eh, Ditanya contohnya apa makanan khas dari Sumatera Barat, saya bisa meyakinkan atau saya bisa menjamin itu yang tahu hanya 10% gitu dari 100%. Soalnya kenapa? Soalnya ya jarang ada yang melestarikannya, segelintir orang doang. Kecuali gini, TikTok yang gini-gini gak jelas gitu kan. Terus banyak Instagram, apalagi apa sih, Instagram, Facebook, semuanya pada tahu gitu kan. Dan jika saya menanyakan budaya asing, contohnya seperti ya begitulah, TikTok goyang-goyang gitu nggak jelas gitu kan, paling semua orang pada tahu. Ya saya yang menegaskan di sini tuh karena budaya asing itu tuh menyerang budaya Ibu Pertiwi itu dengan cara ya moralnya itu susah, Bu. Gara-gara media sosial yang sekarang udah meningkat secara drastis, dan di sebelah itu budaya Ibu Pertiwi hanya segelintir orang yang berbicara, hanya media-media itu pun media-media eh, yang menerapkan atau yang mengamalkan hal tersebut hanya pihak-pihak bersangkutan doang. Kalau menurut saya sih gitu, Bu. Jadi kalau soal budaya asing mengalahkan Ibu Pertiwi, itu tuh lebih berdampak kepada budaya asing mengalahkan budaya Ibu Pertiwi.
Ya, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.